Air ketuban memiliki peran yang sangat besar terhadap pertumbuhan janin di dalam rahim. Selain dapat menjaga suhu bayi tetap hangat, air ketuban bermanfaat untuk merangsang perkembangan jaringan paru-paru janin. Kendati sangat dibutuhkan, namun nyatanya volume cairan ketuban bisa menurun loh Bunda. Jika hal ini terjadi, maka berbagai resiko kesehatan bisa terjadi pada bayi dalam kandungan. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih manfaat dari air ketuban itu sendiri. Ya, air ketuban adalah cairan perlindungan janin yang berada di dalam rahim dan kantung ketuban selama bunda hamil. Nah, cairan ketuban ini membantu bayi untuk bergerak dengan mudah di dalam rahim, sekaligus menjaga suhu di sekitar janin agar bayi tetap nyaman berada di dalam perut bunda. Nah, untuk berat cairan ketuban sendiri biasanya mencapai 1,80 kg dan akan semakin berkurang bobotnya seiring pertumbuhan tubuh bayi. Kurangnya cairan ketuban ini dapat membuat pertumbuhan bayi terganggu. Bayi bisa terlahir secara prematur, sungsang, bahkan bisa mengakibatkan kematian bayi. Untuk itu, Bunda diwajibkan untuk memeriksakan ketubannya saat kehamilan. Dan inilah beberapa macam cara supaya volume cairan ketuban tetap terjaga dan tetap normal. Yang pertama yaitu memperbanyak minum air putih. Biasanya hingga 1,5 hingga 2 liter per harinya ya Bunda. Mengapa? Karena sudah sewajarnya Bunda mengkonsumsi lebih banyak air setiap harinya. Selain mencegah dehidrasi saat hamil, minum 8 hingga 10 gelas air per hari mampu meningkatkan volume cairan ketuban. Jika semakin banyak air yang diminum, maka jumlah air ketuban juga akan meningkat Bunda. Untuk itu, sebaiknya selalu sediakan botol minum yang berisi air putih di tas saat Bunda mau bepergian ya. Next, yang kedua yaitu mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandung banyak air. Biasanya, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak asupan buah-buahan karena kandungan vitamin dan mineral yang ada di dalam buah-buahan dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bunda dan bayi di dalam kandungan. Selain itu, mengkonsumsi buah-buahan yang memiliki konsentrasi air yang tinggi juga dapat memberikan efek yang baik terhadap kualitas dan kuantitas ketuban. Oleh sebab itu, bila ingin volume cairan ketuban tetap terjaga, maka perbanyaklah sayuran dan buah-buahan yang dapat membuat Bunda terhindari dari terhidrasi. Di antaranya, contoh dari sayur-sayuran dan buah-buahan adalah mentimun, selada, seledri, lobak, paprika hijau, bayam, brokoli, semangka, tomat, belimbing, stroberi, jeruk bali, dan melon. Next, yang selanjutnya yaitu menghindari suplemen yang dapat membuat Bunda dehidrasi. Kenapa? Karena dehidrasi yang dialami saat hamil dapat berpengaruh terhadap volume cairan ketuban. Untuk itu, Bunda harus menjauhi berbagai makanan dan minuman termasuk suplemen yang dapat membuat tubuh Bunda dehidrasi. Biasanya, orang tua Bunda mungkin akan menyarankan Bunda untuk mengkonsumsi suplemen herbal. Namun, sebelum meminumnya, pastikan terlebih dahulu bahwa suplemen tersebut tidak bersifat diuretik. Nah, suplemen herbal yang harus kamu hindari adalah ekstrak bunga dandelion, biji seledri, selada air, dan petersili. Next, yang selanjutnya adalah mengkonsumsi kacang hijau. Nah, untuk menjaga kualitas cairan ketuban, Bunda dapat mengkonsumsi kacang hijau selama kehamilan ya. Karena kacang hijau memang memiliki banyak manfaat untuk Bunda dan juga bayinya. Nah, kandungan protein di dalamnya sangat baik untuk kesehatan dan perkembangan janin. Tak hanya itu loh, mengkonsumsi kacang hijau, baik yang dijadikan bubur atau susu, dapat mencegah air ketuban menjadi keruh. Maka dari itu, yuk mulai konsumsi kacang hijau dari sekarang. Next, yang selanjutnya yaitu rajin minum air kelapa muda. Kenapa? Karena
Mungkin Bunda sudah sering mendengar saran dari orang lain yang merekomendasikan air kelapa muda sebagai salah satu minuman yang wajib dikonsumsi selama hamil. Air kelapa muda memang sangat bermanfaat untuk ibu hamil loh, karena mengandung elektrolit yang berguna untuk mencegah dehidrasi selama kehamilan. Tak hanya itu, air kelapa muda juga berkhasiat untuk menjernihkan air ketuban sehingga kualitas cairan ketuban akan tetap terjaga sampai si kecil lahir. Next, yang selanjutnya yaitu berolahraga ringan secara teratur selama 30 menit per harinya. Nah, cara lain yang dapat Bunda lakukan untuk menjaga volume cairan ketuban adalah berolahraga secara teratur. Luangkan waktu sekitar 30 menit untuk melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki, berenang, yoga, atau pilates. Olahraga ringan yang Bunda lakukan saat hamil mampu melancarkan aliran darah ke rahim dan plasenta. Jika aliran darah ke rahim dan plasenta lancar, maka indeks cairan ketuban diperkirakan juga akan meningkat loh Bunda. Next, yang terakhir yaitu biasakan istirahat berbaring ke arah kiri. Menurut para ahli, Bunda yang sering berbaring ke sebelah kiri dapat meningkatkan volume cairan ketuban. Bagaimana bisa? Nah, saat berbaring ke sebelah kiri, darah akan mengalir lebih lancar ke plasenta sehingga bayi akan mendapatkan cukup oksigen. Tak hanya itu, lancarnya aliran darah akan membuat indeks cairan ketuban akan meningkat. Oke Bunda, itulah tadi beberapa cara supaya air ketuban kita tetap terjaga volumenya dan tidak keruh. Semoga video ini bermanfaat ya, dan semoga juga Bunda dan bayinya diberikan kesehatan hingga persalinan nanti. Terima kasih, Edukasi Global pamit dulu. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share-nya, supaya Edukasi Global semakin bersemangat untuk membuat video-video yang bermanfaat. Terima kasih, Assalamualaikum.